Bapak Ibu, jangan pernah buat lagi syarat dalam diri saudara. Musuh kita yang terbesar adalah kelebihan kita dan kekurangan kita. Banyak orang gak bisa mengandalkan Tuhan karena kekurangan dia. Tapi banyak juga orang gak bisa mengandalkan Tuhan karena kelebihan dia. Nah ini, waktu Allah jadikan dunia ini, perhatikan. Waktu Allah jadikan dunia ini, Allah siapkan segala sesuatunya buat manusia sebelum manusia itu berdoa. Ngerti kan maksudnya? Jadi jangan saudara buat jelekmu itu mengalahkan kuasa Tuhan. Miskinmu mengalahkan kuasa Tuhan. Pendidikanmu mengalahkan kuasa Tuhan. Dia memiliki kuasa yang tak terbatas. Hanya satu dia minta, izinkan dia bekerja dalam dirimu. Terpuji namamu bicara kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya sangat senang sekali setelah saya dan Pak Yusa meninggalkan tempat ini. Gereja kita tambah rapi. Pak Nando ini luar biasa memang gembala. Berikan tepuk. Saya kayaknya kurang cepat saya pergi, saya pikir. Pak Nando akan berangkat ke Amerika. Saya doain dia bulan 4 bisa ke Amerika. Ngusir saya lagi dari Amerika, biar saya pergi ke Eropa. Saudara, sebelum saya khotbah, nanti Miss Christy sama Jonathan kayaknya Juni ya. Juni mereka akan ke Amerika. Amerika jadi sama kayak kemana? Muka kuning aja bagi kita. Saya menantang anak muda nih, anak muda. Jadi begini, kalau boleh anak muda ini, kalian urus visanya, kirim ke Amerika. Buat satu orang aja dulu kirim. Siapa yang bagus kalian pilih, kirim ke sana. Oke. Terus kalau dia cewek bisa, tapi kirimnya waktu berangkat sama Miss Christy. Di sana ada beberapa hal yang bisa saudara kerjakan. Bisa kita cari sekolah, dan kalau saudara dapat visa di sana, gak usah pulang. Tapi dapat visa sana, bisa kuliah. Masih pengen ke Danau Toba, gak apa-apa, balik-balik sekali-sekali. Saudara yang pengen ke Australia, ini ke Australia itu yang cewek-cewek masih muda, urus visa, main ke Australia, ke Sydney. Ada kampus di sana yang bulanannya setahun itu hanya 6 bulan itu hanya $6.000. Saudara dapat visa, saudara bisa kerja. Kerja saudara cukup biayain uang sekolah saudara. Tinggal di rumah dulu. Di Sydney kita ada rumah. Di Amerika kita ada rumah. Di sorga apalagi. Tapi jangan langsung ke sorga ya. Cuman saya sudah nggak bisa nginap di Rosedale. Sebentar lagi Pak Firman ngusir saya lagi dari apartemen itu. Memang jadi nggak ada tempat meletakkan kepala. Oke. Tapi saya senang. Saya baru ngerti kenapa Pak Riki selalu terharu. Saya juga selalu terharu sekarang. I can understand why you feel. I also when I see the church just now I feel really touched. Ya jadi teman-teman, ayo urus visanya. Rumah kita gede. Tanya Miss Christy sama Jonathan, gede. Uang kontrak rumah kita ya lumayan, 50 juta per bulan. Tapi kalian gak perlu bayar kok, jadi santai aja main. Lumayan. Kita udah buka gereja di LA, nama gereja kita Promised Land USA, Promised Land LA, baru 2 bulan lagi kita buka di New Jersey sama di Houston. 20 tahun ini kita pengen buka 500 gereja di Amerika, dan 500 gereja di Eropa. Kenapa di Eropa? Karena disuruh Dr. Tangkok Beng. We plan to build 500 Asia Church in USA. So I was stopped there and Dr. Tan said, no, I don't allow you just go to USA, you need to go to Europe. Saya bersyukur Ibu Intan di sini, jadi gembala nanti di Belgia. Belgia Bu ya,
Iya, jadi jadi Bapak Ibu jangan pernah buat lagi syarat dalam diri saudara. Musuh kita yang terbesar adalah kelebihan kita dan kekurangan kita. Banyak orang gak bisa mengandalkan Tuhan karena kekurangan dia. Tapi banyak juga orang gak bisa mengandalkan Tuhan karena kelebihan dia. Dibanggakannya apa yang hebat dalam dirinya itu, dan itu gak bisa dipakai Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, kacau balau pun gak apa-apa. Yang penting saudara mengandalkan Tuhan. Kejelekan saudara dan kebaikan saudara, dua-dua tak laku di sorga. Tak laku. Sering dengar lagu kan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena dan sebagainya. Dan bukan juga karena kejelekanmu. Halo. Mungkin jangan anggap jelek saudara itu Tuhan tak sanggup, Tuhan stres gitu, jelek kali. Enggak. Allah bisa rubah itu. Enggak karena ukuran badan saudara. Jadi mulai hari ini jangan buat batasan apapun juga. Kami ke LA itu kayak semua gak mungkin-mungkin kok. Ibadah perdana kita 50 orang. Ibadah kedua langsung 3 orang komitmen menjadi pengerja. Jadi ini ibadah ketiga ini sudah ada pengerja kita. Baru ditelepon dari baru kami berkunjung ke Konjen. Ternyata sekretaris pribadi Konjen itu 6 kali sekretaris. Dia cari gereja di kota. Dan tahu saudara, wah mau didampinginya saya khotbah nih. Terus tahu saudara, dia komit jadi jemaat kita. Dan karena itu dia langsung atur pertemuan sama Konjen. Jadi kami ketemu sama Konjen, ternyata hari itu pendaftaran Bawaslu ya. Butuh 2 orang lagi. Kami dilamar jadi Bawaslu di LA. Dapat gaji 5 juta per bulan per orang. Lumayan lah. Saya sama Pak Yusa, gede juga gaji. Lebih gede daripada gaji Pak Meltari. Oke. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Yang membatasi kita hari ini adalah diri kita saja. Saya mau baca ayat Alkitab. Jadi saudara pikirin ya, mau ke Amerika, ke Australia, mau ke jangan dulu ke sorga, masih rame di sini. Dalam buku Efesus, waktu mendarat di sini di pesawat itu, saya renungkan ini. Ini saudara perhatikan, ini menarik. Baru saya dapat waktu di pesawat. Sering dikhotbahin, tapi baru saya ngerti. Saudara pernah gak saudara berdoa sungguh-sungguh gitu? Tuhan tak jawab. Saudara berdoa gak dulu supaya Ahok jadi gubernur? Berdoa ya, semua kita berdoa gitu. Tuhan jawab gak? Tuhan gak jawab. Tapi ada yang saudara gak doain, Tuhan jawab. Baru saya berdoa, terus ngapain kami berdoa Tuhan? Suka-sukamunya kau jawab dan enggak. Baru mulai Tuhan mikir, oke, ini. Waktu Allah jadikan dunia ini, perhatikan. Waktu Allah jadikan dunia ini, Allah siapkan segala sesuatunya buat manusia sebelum manusia itu berdoa. Bahkan sebelum dibentuk. Amin. Setelah itu saudara dia menciptakan Adam. Adam perlu berdoa enggak buat udara? Enggak. Allah sudah siapkan. Adam perlu enggak. Adam tak perlu berdoa. Untuk meminta kebutuhan dia. Tak perlu. Adam hanya perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Minta hikmat bagaimana ngerebus kol itu. Kan gak ada yang ngajarin Adam masak kol kan. Sama anjing itu kan. Gak ada yang ngajarin Adam untuk memasak. Paham maksudnya? Jadi waktu Adam berdoa, dia enggak berdoa minta sesuatu, dia berdoa gimana buat makanan Tuhan, gimana cara makan mangga. Kan hanya itu, tapi sudah disiapkan segala-galanya. Jadi kenapa kita perlu berdoa kepada Tuhan? Bukan untuk meminta, tapi bagaimana caranya Tuhan supaya saya bisa jalan-jalan ke Amerika.
Tapi uangnya dia sudah siapkan. Paham maksudnya? Dia siapkan. Saya nanti buktikan dia siapkan semua. Maka di perjanjian baru saudara, kita nggak dipenuhi 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Enggak. Kita baca dalam buku Efesus, berapa kali ganda itu? Saudara ganda-gandakan lah ya. Jadi saudara lihat Efesus pasal 1 ayat 3. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berapa berkat? Masih ada nggak berkat di dalam sorga? Nggak ada. Tak ada lagi. Semua diberikan ke dalam diri Yesus. Berapa berkat? Segala berkat apa saja. Berkat tetap menjadi muda. Bilang amin saudara. Ada. Oh, bisa gitu didoakan tetap muda? Bisa. Lihat Sarah saudara, usia 75 tahun masih dikejar-kejar oleh raja-raja di muka bumi ini. Raja-raja ini tidak memakai mata rohani saudara. Dia lihat matanya. Jadi ibu-ibu hari ini jangan hakimi dirimu. Sudah tua aku jangan. Mulai katakan, karena Tuhan aku tetap muda. Ibu-ibu katakan, amin. Tak mau juga muda ya. Jadi saudara, daripada saudara pergi berobat banyak sekali banyak macam itu. Mulai katakan, Tuhan engkau buat si Sarah itu muda. Dan berkat muda itu pun aku terima. Yang jadi masalah saudara sudah terima takdirmu. Memang udah mulai berkerut ini. Memang uban, udah macam-macam. Dan terakhir memang aku udah tua. Waktu saudara sepakat dengan penuaan itu jadi. Amin. Enggak juga ya. Tergantung iman saudara. Karena itu ibu sekarang mulai perkataan kami akan tetap muda supaya bisa jalan-jalan saudara. Jangan dikit-dikit awakku bidan, jangan lagi. Sorry brother, I speak bahasa. Jadi saudara, kalau kita perhatikan semua berkat apa saja. Berkat kesehatan, berkat apa saja, sorga tak ada lagi. Semua ada di dalam diri Yesus. Dan Yesus ada dalam diri saudara. Jadi tak ada lagi berkat yang ditahan-tahan oleh Allah. Yang menahannya adalah kita sendiri karena kita buat syaratnya. Yang kita buat apa? Kita lihat rumah kita, aduh rumahku kayak gini, gimana Tuhan memberkati aku. Kita lihat lagi ijazah kita yang tak jelas itu. Kita mulai batasi kuasa Allah. Saya sering katakan saya juara 42 di antara 43. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi hari ini saya melanglang buana. Kenapa? Justru karena saudara lebih hebat, susah saudara mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini ibu-ibu tidak hanya tetap muda. Mulai ibu-ibu Kampung Nanas katakan, kami akan injak Amerika. Ibadah bersama-sama Pak Jo di LA, gitu. Mulai tanya, gimana cara ngurus visa? Walaupun saya tahu saudara malu menanyakan itu, tanya aja dulu. Gimana cara ngurus visa Pak Nando gitu? Nanti kamu mulai katakan, Eda kau dulu pergi Eda ya. Supaya kalian nyanyikan dulu lagu Pariban dari Jakarta itu di sana. Jadi saudara, sepanjang saudara mau mengatakan itu, Tuhan sudah siapkan semua. Jangan bayangkan setelah kita minta baru Tuhan kasih. Enggak, Tuhan sudah siapkan. Tuhan, contoh begini, Tuhan sudah siapkan 5 triliun uang. Iman saudara, iman berapa? Iman 100.000, Tuhan kasih 100.000. Tetapi yang diberikannya berapa? 5 triliun. Maka dikatakan jadilah sesuai dengan imanmu. Dia tidak kaget, kau minta ya, aku siapkan dulu ya. Mana pernah.
Lihat wanita pendarahan itu apa katanya? Kalau aku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Waktu dijamahkan Tuhan gak kaget. Kaget aku, tadi gak kau bilang. Kusiapkan dulu ya. Tunggu dulu ya, kusiapkan dulu kesembuhannya. Enggak, sudah tersedia. Waktu dijamah, dia ngalir saja. Jadi jangan kalian anggap permintaan saudara itu Tuhan siapkan dulu. Bukan, dia gak buka restoran. Saya nanti pesan capcay, capek kali Tuhan gorengnya. Enggak. Dia sudah siapkan segala-galanya bagi saudara. Terus kenapa saudara perlu berdoa? Sebesar apa kapasitas iman saudara? Maka Tuhan katakan apa? Karena kecil kali yang kau minta, maka dikatakan apa? Maka dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Karena yang kita minta dan pikirkan itu, walaupun kita anggap sudah besar sekali, terlalu kecil. Saya waktu berdoa, Tuhan saya pengen buka gereja 500 di Amerika, 500 di Eropa. Tuhan bilang, kau anggap udah besar itu ya? Iya. Kalau seandainya kau minta 5.000 di Amerika, 5.000 di Eropa pun, ku kasih juganya. Tapi kau sudah merasa gede segitu. Mana lebih mahal nyawaku daripada itu? Nyawa Tuhan, kalau itu pun ku kasih. Dia bilang, aku minta tolonglah, jangan 500 saja katanya. Tambah 1 nolnya lagi di belakang, kupikir. Ngerti gak maksudnya? Jadi saudara, Allah siapkan unlimited. Tak terbatas saudara. Iman kita yang terbatas. Lihat. Makanya saudara, Simpson itu siapa yang bunuh? Simpson mati kan? Yang bunuh Simpson siapa? Iya dia sendiri. Apa kata dia? Lihat ya. Tuhan, kali ini saja Tuhan. Kalau kali ini Tuhan gitu. Berikan saya kekuatan kembali. Biar ku goyang gedung ini. Dan biarkan aku mati bersamanya. Ya Tuhan terpaksa jawab doa itu. Jadi kenapa Simpson mati? Dia minta mati. Maka Tuhan katakan, gak ada lagi yang lain. Udah aku mati saja. Oke lah anakku, matilah kau kata. Jadi saudara, Simpson itu mati bukan karena dibunuh orang. Bukan karena ditindihin badai, dia sudah berhenti berharap. Coba kalau diganti doanya, Tuhan buka lagi mataku, bunuh mereka, aku akan keluar daripada puing-puing itu. Seperti Rambo Tuhan, kan bisa. Tapi Simpson sudah berpikir, sudahlah mati saja. Tuhan katakan, oke, dia mati. Jangan doa begitu, jangan rumah saudara dari dulu kecil, ya memang sudah gede ini, nanti di kuburan hanya 1x2. Mulai berpikir. Biar di sorga saja. Ini bukan doa rendah hati. Ini doa orang tak punya iman. Orang tak punya iman tak berkenan kepada Allah. Kalau saudara jadi pengusaha Batam ini, pengelola Batam ini. Anak saudara minta rumah 2x3, saudara juga stres. Tapi kalau katanya 2x3 cukup Pak, 2x3 pun aku bahagia. Inilah kebahagiaanku, 2x3. Di sorga saja nanti bisa, itu terpaksa dikasih. Hari ini saudara, jangan lagi batasi Allah bekerja dalam diri saudara. Jangan puas dengan yang engkau sudah miliki. Karena Allah memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau doakan. Coba lihat dalam buku Filipi lagi ya. Saudara paham ini kan? Bilang aja paham. Kalau lama saya khotbah kalau saudara nggak paham. Filipi 4 ayat 13 kayaknya. Oh sorry, ayat Filipi berapa? Dikatakan Allahku akan memenuhi. Ayat 19 ya. Lihat ya. Allahku akan memenuhi. Tidak dikatakan Allahku akan menyediakan. Apa beda menyediakan dan memenuhi? Saya waktu jalan ke sini apa ya beda? Kenapa dikatakan Allahku akan menyediakan semua yang kau perlukan? Tapi dikatakan Allahku akan memenuhi. Bahasa Inggrisnya lebih enak dikit. Coba lihat dalam buku bahasa Inggrisnya ya. Agak Inggris-Inggris lah dikit kan.
Dikatakan begini, my God shall supply. Supply itu saudara, ditransfer. Disediakan saudara, oke, aku sediakan cendol di rumah. Saudara harus pergi ke rumah ngambil cendol itu. Aku supply cendol, saudara lagi duduk, ditransfer cendol itu ke mulut saudara. Itu ditransfer, disuplai. Amin. Dan dikatakan Allah mensuplai apa? Segala kebutuhan saudara. Jauh saudara katakan kebutuhan saudara hanya 5.000, disuplai 5.000. Menurut apa? Menurut sekaya apa dia. Nah, jadi kalau berdoa Tuhan, aku pengen visa, maka Tuhan akan suplai kebutuhan visa. Aku pengen ke Amerika, Tuhan kirim. Tapi aku pengen ke Danau Toba, kirimnya lagi. Pak, paham maksudnya? Suka-suka saudara. Suka-suka. Loh, kok bisa? Nyawanya pun diberikan kepada saudara, apa yang gak dia berikan? Musuh kita yang terbesar adalah kayak lagu itu, suka membanding-bandingkan. Kita merasa kita lebih benar dari orang. Kita merasa orang lain, aduh saudara, kita ini semua berdosa, semua tak layak. Paulus katakan dia kepala orang berdosa. Jadi waktu saudara mengandalkan Tuhan, harapkan yang tidak terbatas. Jadi Tuhan katakan dia mensuplai semua kebutuhan kita. Naikkan kebutuhan saudara, naikkannya lagi suplainya. Lihat waktu dia bilang kepada Elia atau Elisa itu, siapkan tempat-tempat untuk dituangkan minyak itu. Pas penuh dia, ya penuh. Sebanyak apa disiapkannya tempayannya, sebanyak itu. Jadi hati saudara juga sama. Pak Yusa lagi berdoa. Ini agak lelucon dikit lah. Impian terakhir kami, ini paling tinggi. Saya bilang aja lah ya. Punya jet pribadi dan kami main kartu di atas. Main leng berempat menuju tempat pelayanan. Indah kan? Luar biasa kan, jet pribadi main leng foto gitu. Kemana mau pergi untuk pelayanan, main leng dulu kan. Hobi kami berempat main leng, bayangkan. Ini baru pendeta ngomong dia main leng, pendeta lain mana berani. Sementara datang jemaat kemarin, siap bir itu, pas. Iya. Sodorkan ke Pak Pendeta, minum bir lah kita. Jangan mabuk aja. Tak ada yang mabuk kok, tapi suara makin kuat ku dengar. Makin tinggi dia. Jam 9 pulanglah ku pikir. Saudara gak karena itu, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau saudara di daerah dingin, baik di Eropa, di Amerika, di mana-mana, saya wajib minum anggur. Kalau enggak, tak ada selimut yang bisa sanggup membuat kalian hangat kecuali anggur itu. Jadi kalau saudara merasa tak sanggup minum anggur, ya udahlah di sini aja lah. Kalau enggak di Laut Gresik sana enggak perlu saudara anggur. Ya, saudara tergantung daerah di mana saudara berada. Jadi kami berempat ini lagi di Amerika pikir apanya impian kita tertinggi. Setelah nanti 500 di Amerika, kita naik pesawat. Kita ngapain di atas? Kita main kartu di atas. Indah kayak. Nanti itu kami foto itu. That's the last dream. Pelayanan sudah pasti, hobi kami pelayanan. Udah pasti. Jadi saudara aneh kan? Pak Pendeta hanya pengen main leng di pesawat pribadi. Mantap ya, sambil perjamuan kudus. Yang ngerti-ngertilah perjamuan kudus ya. Oke, saudara kita lihat Allah ingin mensuplai lebih banyak lagi. Jadi saudara yang membatasi kita adalah karena kita sudah mengatakan aku segini aja. Cobalah Tuhan. Rumah saudara udah gede, minta lebih gede lagi biar bisa kami ibadah lebih gede Tuhan. Saya ingat waktu Miss Lisda ini, waktu mau ngurus visa ke Amerika. Saya bilang, Miss urus lagi lah visanya. Ah udah gak bisa Pak,
Aku udah coba gagal-gagal terus. Kita coba aja. Oke lah, baru istrinya bilang, aku tak berharap dapat Pak, anggap aja jalan-jalan. Waktu ditanya di situ, memang lucu juga itu. Miss Lisnya sudah mulai grogi karena ditanya udah berapa kali kok ditolak. Wah, Miss Lisa katakan 3 kali. Dia bilang enggak, 4 kali kok sudah ditolak. 3 kali aja sudah trauma, 4 kali. Baru ditanya 10 pertanyaan. Nah, jadi karena enggak dengar kali, kayaknya Miss Lisa jawab 2 atau 3, salah lagi. Saya coba jawab, diusir. Akhirnya aku teriakin, in the name of Jesus. Baru oke lah, pergilah kalian, dapatlah. Akhirnya dapat bisa itu. Akhirnya ya misalnya akan berangkat ke Amerika lagi. Saya sangat senang kalau ada orang-orang sekitar saya itu keliling-keliling dunia. Terharu saya lihatnya. Saya selalu bahagia lihat orang sukses. Saya senang. Saudara kita bawa Pak Paris sama Pak Olga ke Amerika itu. Saya bayar tiketnya saudara. Dan itu mahal, 20 juta seorang. Kali 2 40. Memang akhirnya kan minum cendol di LA. Ada cendol di sana. Jadi saudara minum cendol lah di LA itu. Ya gak mahal saudara. Ya $12,5 sekitar 200 ribuan lah. Jadi saudara minum cendol di sini bersyukur saudara. Minum bergelas-gelas. Ya rasa sama, harga yang beda. Harganya beda. Kita makan warung Padang di sana sekitar $13,5. $15. Warung Padang $15 itu 225 ribu. Satu orang. Kita makan 4 orang, kalikan coba. Sakit kepala kita asal kalikan. Jadi nanti kalau makan warung Padang bersyukur. Dan cobalah nanti di Amerika makan warung Padang. Kalikan ke rupiah. Jadi tak enak makannya. Terasa pedas dia. Oke, mau saya sampaikan. Allah kita tak terbatas. Dan saudara pun tak terbatas. Karena engkau anak-anaknya. Jangan lagi batasi diri kita dengan apa yang kita miliki. Karena yang kita andalkan adalah Allah kita. Coba lihat dalam buku Kolose. Kolose pasal 1. Saya baca ayat 16. Karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Segala yang ada baik di bumi, baik di sorga, baik di jagat raya ini diciptakan dalam nama Yesus. Segala sesuatu, bilang segala sesuatu. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sebesar apa Yesus itu? Wow. Dia besar sekali saudara. Jadi kalau kita jemaat, termasuk teman-teman kita Kampung Nanas, berimalah kita minum cendol di Amerika. Aku sangat terharu nanti waktu kita kocok. Akhirnya kita di Amerika juga Pak Jomi. Itu indah sekali saudara. Gak kalian bayangkan itu. Saya tahu di Kampung Nanas pun samanya rasa cendolnya. Tapi coba di sana. Oh caranya gimana? Mulai perkatakan. 2 tahun lagi. Ini siapa homesel Kampung Nanas nih? Kirim kalianlah 2 orang tahun depan. Ayo. Jadi waktu kalian ketemu boleh katakan, nanti kalian di sana jadi singer kalian. Ayo dong. Jangan langsung pikirkan ongkosnya gimana. Itu urusan kedua. Tadi sudah saya kasih tahu cluenya. Yang bayar ongkos 2 pendeta itu kan saya. Nggak nangkap juga ya, enggak usah lah.
Susah kali nangkapnya. Susah kali saudara. Sudah aku kasih tahu clue-nya pun susah sekali saudara nangkapnya. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Iya. Apalagi kalian Pak ini ada Pak, ini 2 orang ini mau ke Amerika Pak. Jadi MC di sana kan asik. Bayangkan kalian di sana, gimana nanti teman-teman kampung Nanas, kan luar biasa, iman mereka pun naik. Iman saudara juga naik. Ya Pak Arista ya, tahun depan kirimlah. Iya. Kalau saya tahu Pak Arista sibuk sekali, jadi ya agak susah. Apalagi Pak Meltari sibuk sekali dia. Ayat 17. Ia ada tidak dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Saudara tak perlu cari keluar lagi. Yang belum menikah, teman hidupmu ada di dalam Yesus. Bukan di Facebook ya. Ada di dalam Yesus. Tapi jangan gara-gara itu kau delete lagi Facebookmu. Tapi teman hidupmu ada di dalam Yesus. Rumahmu ada di dalam Yesus. Mobil, masa depanmu, segala sesuatu ada di dalam Yesus. Ada di dalam Yesus. Enggak perlu lagi cari kemana-mana. Yesuslah mak comblang paling gampang dan free. Tak perlu pulsa. Dan Tuhan memiliki Roh Kudus di hati orang semua. Jangan cari teman hidup dengan tampangmu. Karena banyak tampang orang lebih bagus dari tampangmu. Sakit hati kau nanti. Jangan kau cari tahu dengan rambutmu. Walaupun bagus rambutmu, rambut orang banyak lebih bagus. Hilang nanti semangatmu. Tapi kalau saudara cari teman hidup karena Tuhan, nggak ada sainganmu. Amin saudara. Ini berlaku dalam segala hal, berkat juga apapun. Ini lumayan mahal uang. Tahu saudara dari rumah kita ke Walmart. Walmart itu mall terbesar di dunia. 2 menit lah pakai mobil. Dan semua mall-mall yang branded itu 4 menit. Jadi kalau saudara ke tempat kita, sebuah tempatnya indah. Saudara keluar dari rumah itu kelihatan gunung-gunung yang luar biasa. Tak semangat juga, ya udahlah ke Danau Toba aja kita. Oke. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Saya loncat. Juga kamu ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani oleh Kristus untuk menempatkan kamu kudus dan tak tercela dan tak bercacat di hadapannya. Di mata Tuhan saudara kudus, tak bercacat, tak bercela. Kok bisa? Karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada saudara. Kekudusan Kristus diberikan kepada saudara. Karena itu hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, bermimpi besarlah dengan Tuhan. Jangan buat begini, gara-gara Sianu itu saya gak sukses. Berarti Tuhan pun tak bisa merubah Sianu itu tadi. Rendah kali Tuhan kau buat. Gara-gara tampangku ini, aku susah dapat teman hidup. Iya, berarti Tuhan pun kaget lihat tampangmu. Rohamahu kata gak mungkin lah. Tuhan gak begitu. Halo. Ngerti kan maksudnya? Jadi jangan saudara buat jelekmu itu mengalahkan kuasa Tuhan. Miskinmu mengalahkan kuasa Tuhan. Pendidikanmu mengalahkan kuasa Tuhan. Dia memiliki kuasa yang tak terbatas. Hanya satu dia minta, izinkan dia bekerja dalam dirimu. Hari ini apa yang pernah Tuhan taruh di hatimu? Perkatakan itu.
Saya kenapa saya ucapkan ini? Saya senang. Ini Pak Yusak ke Amerika, Pak Olga sama Pak Paris. Kita berusaha tahun ini kita dapat visanya juga. Nanti Pak Paris jadi gembala di LA. Pak Olga rencana di Houston. Nah, Pak Arista agak sibuk kata dia. Kalau enggak, Australia jadinya. Tak jadi ke Jepang Pak ya. Saudara mungkin menganggap, wah ini kayaknya kok main-mainnya ngomongnya. Tahu saudara, ucapan anak saudara yang main-main pun penting bagi saudara. Saya sering saksikan, Sarah hari ini dia ulang tahun nih. Jadi waktu dulu dia masih kecil, masih sendiri. Dia pernah bilang, "Pak, jalan-jalan yuk." Baru saya kasih 5 pilihan. Saya ulangin kesaksian ini. Kita ke Singapura, Malaysia, Bali, Bandung, atau Jakarta. Pilih salah satu nakku. Dia ketawa-ketawa, "Pak, kita maunya ke Singapura, baru ke Malaysia, baru ke Jakarta, baru ke Bali, baru ke Bandung." Dia ketawa-ketawa. Dia tak serius, saya serius. Oh, kan tergantung sebaik apa bapaknya dan sehebat apa bapaknya kan. Amin. Saya bilang, boleh ada satu syaratnya. Syaratnya apa? Tersenyum saja. Hanya itu Pak, iya. Semua pun dilakukan ini kan agar kau bahagia saja. Emangnya ada yang lain? Anak saudara kalau keliru, nangis kau? Kan enggak ada kan? Kau belum nangis ya? Ya enggak lah. Saudara pengen anak saudara menderita? Enggak ada. Akhirnya saya bawa keliling. Dan kemarin kami ke Universal Studio di LA. Lumayan satu orang $108 ya. Saya dapat berkat, saya bayarilah 11 orang. Baru anak saya yang 3 ini kayak anak kecil loncat-loncat. Termasuk juga Nathan loncat-loncat. Mereka wah loncat-loncat semua. Apa katanya? Kami akan senyum Pak. Senyum kami Pak, senyum kami. Kami akan senyum Pak, senyum Pak. Hati saya, hanya itu yang kita cari kok. Aku tak rela mati buat dia. Tapi ku rela berkorban. Bapa di sorga rela mati bagimu. Katakanlah, Tuhan, aku kan makan minum cendol sama Pak Jo di LA. Senyum pun nanti aku Tuhan. Enggak juga. Dia berikan nyawanya bagimu. Jadi omongan ecek-ecek saudara pun omongkan yang hebat. Kan ecek-eceknya kami ngomong. Kita kan punya pesawat. Masa impian kita main kartunya di atas. Dan kalau itu jadi, Tuhan pun pasti ketawa juga. Bandel kali keempat pendetanya. Impiannya main kartu aja. Tapi ya dikasihnya juga. Tahu saudara, ini ya. Kami kan berempat sering main kartu di sini. Apa kalian bahas? Nanti kalau kita ke Amerika kita buat begini ya, begini. Lagi main kartu itu. Jadi kami di Amerika saudara. 2 minggu kami di Amerika jadi satu gereja. Ini nanti tambah 2 lagi. Padahal waktu kami main kartu kita katakan hebat ya. Sepanjang kita main kartu gereja kita banyak. Karena waktu kami main kartu kami sehati untuk membahas tentang gereja. Itu ecek-eceknya bagi kami. Tapi itulah fellowship kami. Akhirnya anak-anak kami pun jago semua sekarang. Pemain kartu semua. Senang juga ada fellowship mereka. Oke, jadi Bapak Ibu, kami ditolong karena melihat kebaikan Tuhan. Ayolah kita sama-sama. Jadi waktu itu Ibu Intan katakan saya senang. Udah ada pelayan kita di Eropa. Tahun depan Bu kita udah mulai ke sana. Jadi saya berdoa dan berharap kita-kita ini yang pergi keliling dunia baru nama Tuhan dipermuliakan. Kalau dia kaya, dia pintar, dia hebat. Itu gara-gara kekayaannya dia keluar negeri. Gara-gara kehebatannya nama Tuhan gak dipermuliakan. Tapi kalau seperti kita ini sampai keliling dunia. Gampang mengatakan semua karena Tuhan. Jadi kita semua ini masuk syarat untuk memuliakan nama Tuhan. Masuk syarat semua.
Saya bayangkan ibu-ibu dari kampung Nanas ini ke Amerika itu, aduh. Oh, haleluya. Tahu saudara kenapa saya suka buat lelucon sama Pak Meltari? Pak Meltari ini dulu saya pernah kirim dia ke pulau. Terus teranglah, dari hutannya dia dulu. Kampungnya hutan kalinya. Sampai kirim ke pulau 2 tahun dia di sana. Kemana pun dia dikirim mau. Sekarang kulihat dia di restoran ketemu sama orang-orang hebat. Walaupun saya diajak hanya makan di pinggir jalan. Saya terharu. Kok saya di pinggir jalan aja? Enggak lah. Saya bahagia saudara. Saya senang. Saya melihat. Setelah aku diajak makan di pinggir jalan. Dia sama keluarganya di Susite. Oh Tuhan. Sudah di Susite dia. Dan sampai sekarang gak pernah saya diajak. Tapi saya bahagia. Saya bahagia, terharu saya. Luar biasa. Dan dia di kota ini dikenal. Juga Pak Tiban. Saya tahu, semua siswa saya tahu latar belakangnya. Saya tahu dari mana dipanggil. Maka saya senang ini kalau Pak Nando nanti ke Amerika, saya senang. Saya lebih senang daripada dia. Saya sudah mikir ini dapat pisahnya langsung jalan yuk gitu. Kenapa? Itulah kebahagiaan seorang bapak melihat anak-anaknya berhasil. Itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu, Allah kita Allah tak terbatas. Kalau saudara pun gak pengen ke sana, kalau saudara punya usaha, berdoa jadi konglomerat. Berdoa saudara kaya, supaya saudara bisa memberkati orang. Allah sudah bersumpah kepada Abraham, engkau akan kuberkati. Dan melalui engkau semua bangsa diberkati. Jadi Bapak Ibu, Allah kita Allah tak terbatas, Dia mensuplai segala yang kita butuhkan. Hari ini jangan lagi batasi doamu, jangan batasi impianmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Seluruh dunia menantikan kabar baik itu. Kabar baik dalam diri kami, kabar baik untuk melayani bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau meteraikan firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.